Halo, perkenalkan saya Emilia Monica Andrani Sulistyo dari kelompok 1 Angkatan 20 peserta Latsar CPNS BMKG 2021 akan memaparkan Learning Journal Agenda 2 dengan materi anti korupsi pada hari ini 23 Agustus 2021. Kita masuk pada pengertian korupsi. Dalam bahasa Yunani, corruption adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kemudian pengertian dari tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan pengertian dari anti korupsi sendiri adalah tindakan yang tidak menyetujui atau menolak korupsi. Untuk ciri-ciri korupsi, yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab korupsi, yang pertama, penegak hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara. Yang kelima, kemiskinan dan keserakahan. Yang keenam, pemberian imbal jasa. Yang ketujuh, gagalnya pendidikan agama dan etika. Dan yang kedelapan adalah keuntungan korupsi yang lebih besar daripada ketika ditangkap. Untuk jenis-jenis korupsi, yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi. Untuk langkah pencegahan korupsi ada dua, dengan melakukan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Untuk perbaikan sistem sendiri dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Untuk perbaikan manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Adapun kesadaran anti korupsi ini dapat dibentuk dengan adanya spiritual accountability, yang dimana seseorang memahami bahwa di dalam dunia ini ada 3 fase, yaitu sebelum kehidupan dunia, sesudah kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Untuk penanaman nilai integritas ada 3, yang pertama ada kesediaan, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga ada internalisasi. Tingkat permanensi penanaman ataupun perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Untuk jenis dan bentuk sistem integritas ada 7. Yang pertama, kebijakan perekrutan dan promosi. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, sistem dan kebijakan pengembangan SDM. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, kode etik dan pedoman perilaku. Yang keenam, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang ketujuh, program pengendalian gratifikasi. Untuk pematangan pelaksanaan program, ini diharapkan dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi. Maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. Yang pertama, not performance atau belum ada kinerja. Yang kedua, ad hoc atau sementara, reaktif dan mendadak. Yang ketiga, plan, yang berarti terencana dan terorganisasi dengan baik. Yang keempat,
institusional, yang berarti menyatu dengan sistem organisasi. Yang kelima, evaluate, yang berarti telah dapat dievaluasi. Dan yang keenam adalah optimize, yang berarti dapat dioptimalkan. Lalu yang dapat kita ambil adalah yang pertama, sebagai upaya dalam menjauhkan diri sendiri dari tindakan korupsi, maka perlu internalisasi integritas pada diri sendiri, bekerja dalam lingkungan yang memiliki sistem integritas yang baik. Yang kedua, sebagai seorang ASN, penting bagi kita memiliki integritas yang tinggi dan berusaha berpartisipasi nyata dalam membangun integritas organisasi. Mari bersama-sama tolak korupsi dan anti gratifikasi. Jujur, berani, hebat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selalu sehat.